Nomor 5 atau E, tolong tulis audit dalam dua hal, paparan kita yaitu laporan kita. Mari kita lihat ayat 19. Audit artinya Tuhan mengadakan perhitungan. Mari kita lihat ayat 19. Di situ dikatakan, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu garis bawahi mengadakan perhitungan dengan mereka. Laporan yang diterima ayat 20, laporan daripada mereka yang mengerjakan, dia ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan mempercayakan kepada yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta dan katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba. Nah, kita bisa lihat sekarang penilaian Kristus. Tadi ayat-ayat kita adalah ayat kata-kata well done, baik sekali perbuatanmu itu. Mari kita lihat kembali. Saya akan bacakan 21 sesuai dengan di outline ayat 21 dan 23. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian ayat 23, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, well done, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu dengarkan ini. Konteks daripada ayat kita adalah untuk mereka yang percaya, untuk kita yang percaya. Bagaimana kalau kita tidak rajin? Bagaimana kalau kita tidak melakukan apa yang harus dilakukan? Kita tetap masuk surga, berarti tidak mendapat upah. Artinya masuklah. Kita melihat ada 2 ayat. Mari kita buka 2 Korintus 5, 9, dan 10. Ini adalah penghakiman untuk orang-orang yang percaya. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya, sebab kita semua harus menghadap apa? Tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kemudian kita buka 1 Korintus, sehingga kita lihat bahwa kita yang selamat tetap selamat, tapi kita tidak mendapat upah pekerjaan karena kita tidak melakukan apa yang kita harus lakukan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15. Saya bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Entah orang itu membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dari api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, dia akan mendapat upah atau pujian. Dan jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Hati-hati ya, saya harap kita semua rajin. Jangan masuk surga cuma bawa asap. Tetap masuk, tapi pekerjaan kita sudah habis terbakar. Dan saya harap kita semua menjadi seperti yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Bapak Ibu, saya pernah menjabat sebagai Chief Financial Officer di seminari di mana saya belajar, yang pekerjaan saya adalah tentang keuangan. Laporan saya itu setiap minggu untuk presiden, setiap sebulan sekali untuk board of directors, dan setahun sekali pekerjaan saya di audit. Di audit artinya 5 dolar aja ini di Amerika,
$5 aja, kalau tanpa resi akan ditanya siapa yang keluarin $5, apalagi yang besar-besar. Kemudian apakah mahasiswa di seminar saya belajar mendapatkan uang beasiswa dari pemerintah sesuai dengan prestasi mereka? Semua itu dicek. Begitu juga pada saat Tuhan Yesus datang, dia akan menjadi auditor di atas segala auditor. Saya sebagai catatan samping, ada Pak Eko Sumarno di sini. Beliau seorang auditor, dan ternyata saya baru ketemu di sini. Kalau beliau itu auditor ayah saya. Ayah saya dulu kerja di BNI 46 dari awal sampai pada akhir. Setiap ayah saya pergi kemana-mana, dia selalu ikut, mau di dalam negeri maupun di luar negeri, di audit. Dan saya mengucap syukur bahwa laporan ayah saya menurut Pak Eko Sumarno cukup baik. Saya harap kita semua pada saat kita di audit Tuhan Yesus akan bilang mudah-mudahan. Saya tulis di situ tadi 5 hal: selamat, ekonomi, talenta, investasi, dan audit. Ini menjelaskan satu konsep penting. Saya tulis itu well done sama dengan, kalau tulis huruf pertama dari setiap 5 kata tadi. S untuk selamat, kemudian berikutnya. Apa yang saudara dapat? Setia. Kalau Bapak Ibu tidak ingat apa-apa lagi malam hari ini, ingat satu hal ini. Well done itu sama dengan setia. Kita lihat ayat kita 21 dan siapkan bolpen. Maka kita kata Tuhan yang kepadanya, baik sekali perbuatanmu, well done, hai hambaku yang baik dan setia, lingkari. Engkau telah setia lingkari dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, well done, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia. Jadi ada 4 kali. Setiap kali di Alkitab, kalau ditulis berulang-ulang, berarti kita perlu dengar. Kalau tidak ingat apa-apa di malam hari ini, ingat ini. Well done artinya kita setia, menggunakan semua yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, tadi nomor 1, konteks perumpamaan untuk saat itu. Kemudian nomor 2, satu konsep penting untuk setiap saat. Untuk saat ini apa lagi? Kita lihat nomor 3, kalau tulis kita pilih saat ini. Ada 2 hal yang kita akan pilih malam hari ini. Yang pertama, selamat, dan yang kedua, setia. Kita akan pilih 2 hal malam hari ini, selamat dan setia. Pertanyaan, sudahkah engkau diselamatkan? Mungkin ada yang belum dengarkan panggilan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang, kita diberikan kebebasan untuk memilih. Malam hari ini undangan itu diberikan kepada Bapak Ibu. Sudahkah engkau selamat? Yang kedua, kita harus memilih setia. Maukah engkau lebih setia? Dalam bahasa Inggrisnya, we are saved to serve. We are not saved to sit, to sleep, to slumber. Slumber itu artinya menunda-nunda, lambat. Kita diselamatkan untuk melayani sesuai dengan bakat kita, karunia roh, semua talenta yang sudah berikan. Maukah engkau lebih setia? Saya harap jawaban kita mau. Maukah engkau lebih setia? Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, if our lives are not in collision with the devil, the world, and Satan and flesh, kalau kehidupan kita tidak menabrak daging, dosa iblis dan dunia, then we are walking, we are in collusion. Kita berjalan dengan dunia dosa dan iblis. Saya harap kita lebih setia. Peringatan dari Yakobus 4, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, yang menjadi dirinya musuh Allah.
Maukah engkau menjadi setia? Dan saya mau kasih tahu yang terakhir, kita tidak mungkin setia hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Satu-satunya jalan untuk kita setia adalah kita melekat kepada Tuhan Yesus. 1 Timotius 1 ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus. Jadi Paulus mengucap syukur karena Tuhan Yesus yang menguatkan, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan salah satu rasa buah roh, Galatia 5, 22, 23, bukan banyak buah, tapi satu buah dari beberapa rasa ini adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kita dapat setia kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir, tolong berikutnya, ini sebagai penutup. Ada gambar yang kita selalu sering lihat. Ada 3 orang disalib saat itu. Kalau konsep setia selama ekonomi, talenta, investasi, dan audit menjadi tes iman, menurut kita penjahat yang bertobat itu setia kalau sesuai dengan tes. Pertama, selamat. Saya percaya dia selamat karena ada perubahan. Kalau mau dihitung-hitung, Tuhan Yesus mungkin disalibkan 6 jam. Jadi mungkin penjahat ini sudah, setelah dia bilang bisa jadi berhari-hari, tapi anggap aja mungkin 6 jam itu dia menerima Tuhan Yesus. Berarti kalau kita lihat konsep berikutnya, ekonomi, Tuhan hanya memberikan dia 6 jam. Nah, talenta, apa talenta yang Tuhan berikan kepada dia? Waktu, cuma 6 jam. Dan saya percaya tadi kan salah satu kasih atau karunia roh adalah menasehati. Nanti kita akan lihat. Jadi ada perubahan karena, saya lupa. Iman datang dari mendengarkan firman. Berarti dia beriman karena mendengarkan firman. Ada pertobatan di kayu salib karena ada khotbah di kayu salib. Mau nggak kata-kata pertama Tuhan Yesus? Ada 7 kata. Kata pertama adalah Bapa, ampunilah. Wah, ya itu saya percaya menggerakkan hatinya. Biasanya kan orang kalau di paku kita aja, kalau misalnya lagi kerja mau pukul palu ke paku, terus pakunya kena jari kita, bukan puji Tuhan kata-katanya, langsung rem karena sakit. Dan biasanya orang yang takut itu bukan memuji Tuhan, maki-maki. Makanya dia salah satu penghujat. Kita melihat bahwa ada pertobatan, tapi tidak hanya ada pertobatan, investasi, ada pelayanan di kayu salib. Karena apa? Dia bilang begini, tapi yang seorang menurut dia katanya, ini dia berbicara kepada penjahat yang satu lagi, tidakkah kau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ada pelayanan di kayu salib. Yang terakhir, audit. Apa kata dia? Bilang Tuhan, nanti kalau engkau datang, jangan lupa saya. Jadi apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di Firdaus. Nah, waktu kurang 6 jam, semua ini teraplikasi dalam kehidupan penjahat. Saya percaya kita semua sudah diberikan lebih dari apa yang diberikan kepada penjahat. Saya harap kita mau lebih setia. Ada satu ayat yang kata-kata yang begini, setiap orang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mari kita baca ayat yang terakhir, tolong sisi. Saya akan bacakan ayat 45. Bapak Ibu tolong baca ayat 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Silakan baca.
Kalau Tuhan Yesus datang malam ini,